Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe ya. Aktifkan juga loncengnya. Sekarang kita masuk kepada main. Apa sih yang dimaksud dengan main, gitu kan? Atau nilai rata-rata. Nah, di sini dikatakan rata-rata hitung merupakan nilai yang menunjukkan pusat dari nilai data dan merupakan nilai yang dapat mewakili dari sekumpulan data yang ada. Nah, misalkan gini, contohnya nilai UN anak SMP misalkan ada 4 nilai UN. Wah, misalkan si A nilai UN-nya berapa? Oh, nilai UN-nya tuh 95 gitu. Nilai rata-rata UN-nya berapa? 95. Wah, berarti bagus banget ya, pinter ya. Oh, artinya apa nilai rata-rata itu? Ternyata kalau UN untuk SMP misalkan ada 4 mata pelajaran. Nah, dari keempat mata pelajaran itu nilai yang mewakili empat-empatnya itu adalah 95 misalkan. Jadi hampir semua nilai itu 4 nilai itu nilainya 95, makanya disebut dengan nilai rata-rata, yaitu nilai yang menunjukkan pusat dari nilai data atau yang mewakili. Jadi 95 itu dianggap nilai yang mewakili sekelompok atau sekumpulan data yang ada. Nah, itu yang dikatakan dengan mean atau nilai rata-rata. Nah, lambangnya apa? Lambangnya dengan X bar seperti ini, ada X lalu ada garis di atas, ini dibacanya X bar, atau lambangnya seperti ini, dibacanya mu gitu ya. Oke, nah rumusnya, ini rumus rata-rata hitung jumlah semua nilai data dibagi banyaknya nilai data. Nanti kita masuk ke contohnya. Jenisnya itu dibagi menjadi 2, ada mean atau rata-rata untuk data yang belum dikelompokkan, atau mean ungroup data, atau mean yang kedua adalah mean data yang berkelompok, atau mean group data yang sudah dikelompokkan. Oke, nah sekarang kita masuk untuk yang ungroup data atau data yang belum dikelompokkan. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma X per N, di mana X bar itu adalah nilai rata-rata, sigma X itu adalah jumlah keseluruhan nilai populasi, dan N adalah banyaknya data populasi. N besar ini populasi ya simbolnya. Oke, contoh dari soal main. Misalkan di Kota Bandar Lampung terdapat 6 perguruan tinggi swasta, masing-masing tercatat memiliki banyak mahasiswa sebagai berikut: 850, 1100, 1150, 1250, 750, dan 900. Pertanyaannya adalah, berapakah rata-rata banyak mahasiswa PTS di Kota Bandar Lampung? Nah, caranya sesuai dengan rumus untuk data yang belum dikelompokkan. Sigma X bar sama dengan sigma X. Sigma X itu adalah, sigma itu artinya jumlah. Sigma lambang ini dikatakan kayak apa nih, kayak E gitu ya. Lambang ini disebut dengan sigma, artinya adalah jumlah dari X. X-nya mana? X-nya itu 850 ditambah 1100 ditambah 1150 dan seterusnya. Itu jadi totalnya 6000 dibagi dengan N. N itu adalah banyaknya data. Datanya mana? 150 itu data pertama, 1100 data kedua, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6 data dibagi 6. Jadi rata-ratanya adalah 6000 dibagi 6 sama dengan 1000. Jadi X bar sama dengan 1000. Nah, gimana caranya untuk mengetahui data yang ungroup yang belum dikelompokkan dengan data yang sudah dikelompokkan? Sebenarnya sederhana ya. Kemarin itu kita memulai data yang banyak itu, yang kumpulan data itu namanya data ungroup, data yang belum dikelompokkan. Nah, sama yang seperti ini belum dikelompokkan, ini yang disebut dengan data ungroup data. Nah, perbedaan dengan ciri data yang sudah dikelompokkan adalah untuk data yang dikelompokkan dia memiliki interval. Kayak kemarin kita mencari ya distribusi frekuensi, misalkan 41 sampai dengan 49.
Nah, ciri seperti itu adalah ciri data yang sudah dikelompokkan. Karena apa? Karena dia memiliki range atau jarak atau interval dari 41 sampai dengan 49. Berarti dia sudah mengelompokkan angka dari 41 sampai dengan 49. Nah, itu salah satu ciri data yang sudah dikelompokkan. Jadi nanti pakai rumus data yang dikelompokkan. Jadi untuk membaca soal kita juga harus tahu ini datanya data apa ya? Data ungroup atau data yang group gitu. Oh, ternyata data seperti ini yang disebut data yang belum dikelompokkan. Jadi rumus yang digunakan pun pakai rumus yang belum dikelompokkan ya. Jadi di dalam buku saya, karena kita belajar statistik, itu harus sekali kita belajarnya dengan rumus juga, artinya dengan manual gitu ya. Kalaupun ada aplikasi dari Excel maupun SPSS, itu bagian dari saya mempermudah proses untuk pengolahan data. Tetapi yang murninya yang harus kalian pahami dalam belajar statistiknya, bahwa kalian juga memahami bagaimana cara menghitungnya dengan rumus ya. Itu yang paling penting. Lalu ketika ada aplikasi yang memudahkan kita mengolah data, itu akan jauh lebih baik lagi. Nah, kelemahan dari main, sekarang kita coba lihat apa sih yang menjadi kelemahan dari nilai rata-rata. Salah satu kelemahan dari nilai rata-rata adalah nilai ini sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim, yaitu nilai yang terlampau kecil atau nilai yang terlampau besar dari kelompoknya. Kenapa? Misalkan gini, nilai tadi kan ukuran pemusatan itu adalah step selanjutnya setelah kita membuat distribusi frekuensi, ya kan? Setelah kita membuat distribusi frekuensi, maka step selanjutnya adalah dengan membuat mencari nilai rata-ratanya. Nah, di sini diketahui gitu ya, kelemahan dari nilai rata-rata itu kan tadi kita ketahui bahwa nilai rata-rata adalah nilai yang mewakili sekelompok data yang ada. Jadi satu nilai itu mewakili kelompok yang ada. Nah, tetapi jika ada nilai yang terlampau ekstrim tinggi atau terlampau ekstrim rendah, maka nilai rata-rata yang muncul menjadi tidak lagi mewakili. Misalkan kita punya nilai ada 5. Ini nilainya misalkan 10, 20, 30, 40 gitu ya. Nilai yang terakhir ternyata nilainya adalah 500 gitu, 500. Ini 10, 20, 30, 40, nilai yang terakhir adalah 500 gitu. Nah, nanti ketika kita jumlah nilai tersebut itu akan hasilnya nilai rata-ratanya tidak lagi mewakili. Karena apa? Karena ada satu nilai yang besar sekali, 500 itu. Nah, sekarang coba kita lihat contoh di sini ya. Misalkan kita memiliki data 10, 12, 15, 13, 15, 10, 16, ada berapa data nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita punya 10 data. Jadi 10 data ini kita jumlah, kita bagi, lalu hasilnya adalah 13,5 nilai rata-ratanya. Tetapi di data terakhir kita ganti nilainya jadi 100. Ini kan tadinya 10 ya, data terakhir. Ini 10. Kita ganti jadi 100. Maka ketika dijumlah dan dibagi 10, nilai rata-ratanya menjadi 22,5. Gitu, 22,5. Nah, ini artinya apa? Gitu kan? Artinya 22,5 apakah ini mewakili kelompok data yang ini? Oh, ternyata tidak. Kenapa? Karena nggak ada nilai yang nilainya 22. Rata-rata nilainya 10, 12, 13, 15, nggak ada yang 20, apalagi 22,5. Nah, inilah kelemahan dari nilai rata-rata. Artinya nilai rata-rata itu tidak lagi mewakili kelompok data yang ada gitu ya. Tidak lagi mewakili kelompok data yang ada. Kenapa? Karena ada nilai yang terlampau ekstrim tinggi di sini. Atau kita bisa ganti terlampau ekstrim rendah.
Jadi hasilnya itu nanti tidak lagi mewakili sekelompok data yang ada gitu. Jadi nilai rata-rata itu belum tentu mewakili atau belum tentu bisa kita jadikan dasar untuk apakah nilai itu mewakili data yang ada. Jadi harus dicek kembali datanya itu. Apakah ada nilai yang ekstrim tinggi atau nilai yang ekstrim rendah. Jadi kalau kita bandingkan 13,5 dengan 22,5, jelas 22,5 ini tidak mewakili data yang ada gitu kan. Jadi sekelompok data ini nggak ada yang nilainya di atas 20. Lalu kita bilang berapa rata-ratanya? Oh, rata-ratanya 22,5 loh. Orang nilainya yang paling tinggi aja 18, kok bisa nilai rata-ratanya jadi 22,5? Dari mana gitu kan. Nah, itulah kelemahan dari nilai rata-rata. Ada nilai yang terlampau ekstrim tinggi atau nilai yang terlampau ekstrim rendah, maka hasilnya itu bisa tidak lagi mewakili gitu ya. Nah, ini dikatakan apabila terdapat nilai ekstrim sangat besar atau sangat kecil, maka nilai rata-rata akan berubah sangat drastis. Ini artinya nilai mean tidak dapat digunakan. Tidak dapat digunakan karena tidak lagi mewakili kelompok data yang ada. Nah, nanti ada kelanjutannya. Nanti kita akan berbicara mengenai ukuran letak dan ukuran penyebaran. Nah, setiap ukuran tersebut punya fungsinya masing-masing. Salah satunya jika memang nilai rata-rata ini tidak bisa mewakili lagi karena ada nilai yang terlampau ekstrim itu, maka kita bisa menggunakan ukuran penyebaran untuk mendapatkan hasilnya. Nah, ini salah satu kelemahan dari nilai rata-rata hitung ya. Oke. Thank you for watching. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, and share the video. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.